Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, baru saja libur musim dingin kok pulangnya jadi aneh begini. Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. Tapi kelihatannya kami sangat berbeda, apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros. Aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci umum asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang mirip. Apa perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu. Aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, semangat. Aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani. Aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku.
Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur, aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek. Minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Jika dunia paralel itu benar-benar ada. Hai Fanny, ini hadiah untukmu. Wah, kok kamu tahu punyaku baru saja habis? Aku iri sekali padamu, dunia kerja memang beda ya. Aku justru iri padamu, masih bisa fokus belajar di kampus, tidak sepertiku setelah lulus kerjaan bikin pusing terus. Aku setiap hari isinya cuma belajar dan ujian, rasanya mending kerja saja. Aduh, materi yang ini belum sempat aku pelajari, gimana ya, tinggal beberapa bulan lagi ujian. Maya, apa kamu sanggup menangani proyek ini? Bisa, sepertinya bisa. Buatkan juga versi bahasa Inggrisnya, kumpulkan hari Rabu ya. Tahu gitu, tadi aku nggak mengiyakan. Ujian bahasa Inggris tingkat 4 saja aku nggak lulus. Jalan yang kita pilih sendiri sepertinya selalu terasa sulit. Pagi 3 jam hafalan kosakata, siang 2 jam kelas spesialis. Aku iri banget sama hidupnya Maya, pekerjaannya terasa sangat produktif. Iya ya, ternyata kuliah S2 juga nggak mudah. Produk ini dulu Maya yang rekomendasikan pas aku semester 1, sekarang sudah lama nggak ketemu dia. Aku sering dengar kamu cerita soal dia, pantas kulitmu putih bersih, ternyata pakai ini ya. Iya, kandungannya bikin putih cepat dan stabil, cobain deh. Rasanya dingin dan lembab, nyaman banget di wajah. Nah kan, ayo cepet beres-beres, kita ke perpustakaan buat persiapan ujian. Capek banget, nggak tahu harus begadang sampai jam berapa malam ini. Seandainya dulu aku memilih untuk lanjut kuliah, mungkin sekarang keadaanku akan berbeda ya. Ah, sudahlah, selesaikan dulu proposal ini. Jalan yang dilalui orang lain seolah-olah dipenuhi dengan bunga yang bermekaran. Kamu nggak kelihatan capek kerja kok, malah kelihatan seperti wanita karir yang keren, bisa cari uang sendiri, itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Aku justru iri padamu karena keluargamu mendukungmu kuliah S2, tidak seperti aku.
Kamu masih ingat nggak di asrama dulu kita paling suka pakai ini nih? Iya, sekarang sudah sampai generasi ketiga, sama seperti kita lagi sibuk-sibuknya berkembang. Setiap kali melihat benda ini, aku jadi teringat padamu. Aku membayangkan kamu pasti sedang serius meneliti topik yang kamu sukai. Ternyata di mata satu sama lain kita semua menjalani hidup yang bahagia, namun jangan lupa setiap jalan pasti memiliki sinar matahari dan badai masing-masing. Proyek hari ini dilakukan dengan sangat baik. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberimu kenaikan jabatan dan gaji. Terima kasih, Bos. Tahun ini sepertinya aku benar-benar menjadi sosok dewasa yang aku impikan dulu. Fanny, kamu jadi juara 1 lagi di jurusan kita. Benarkah? Iya, aku dengar sekolah mau merekomendasikanmu untuk kompetisi busana tingkat provinsi. Tahun ini aku juga terus melangkah maju menuju impianku. Dunia ini sangat luas meskipun pengejarannya setiap orang berbeda-beda. Di tahun yang baru ini kita pasti bisa bersinar di bidang masing-masing. Tidak perlu iri dengan bunga di jalan orang lain. Setiap jalan memiliki pemandangan uniknya sendiri. Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya, Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih Rere. Oh iya, 1 teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya. Tadi total makan steak habis 700.000. Aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya, kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah, Fanny. Pedas banget, Fanny. Aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat. Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok. Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi dengar dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Saputra. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin. Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu seneng pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesen daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesen aja sesuka kamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta maaf. Nggak bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabrik tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu
terlalu lembut, emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya? Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku. 20 tahun jomblo dari lahir, aku tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa. Yang tingginya 180 cm, punya otot perut tampan, suka menyanyi, semua ini tidak ada yang kamu suka. Ya ampun, kamu yakin masih suka laki-laki? Maaf ya. Aku yakin masih suka laki-laki. Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Rio, ini untukmu. Dia sepertinya juga suka laki-laki. Ternyata kita mendukung idola yang sama. Pantas saja kamu juga suka grup ini. Oh iya, kita pernah ketemu 2 hari yang lalu. Kartu-kartu kecil ini aku punya semua. Jangan beli lagi, aku berikan untukmu saja. Terima kasih. Jarang-jarang bertemu sesama penggemar dari sekolah yang sama. Tidak usah sungkan. Surat cinta itu, apa mungkin dia gagal menyatakan perasaannya? Kamu sekarang masih jomblo? Iya, aku jomblo. Sudah kuduga. Terima kasih kartu kecilnya. Hari Minggu depan klub kami mengadakan piknik. Apakah kamu mau datang? Aku traktir makan barbeque. Mau? Aku merasa dia sepertinya juga tertarik padaku. Kali ini aku harus mendapatkan Fanny. Aku pasti akan membantunya mendapatkan Rio. Vino, kamu cuma pakai baju ini. Memangnya tidak boleh? Tentu saja tidak boleh. Sini. Bukankah ini terlalu imut? Di luar ruangan saat musim semi tentu saja harus terlihat lebih segar sedikit. Apakah dia menganggap ini sebagai kencan pertama kita? Oh iya, upacara pertemuan juga harus ada. Menurutmu ini bagus? Bagus, tapi kalau untuk diberikan ke Rio, yang ini lebih cocok. Vino, kenapa belum datang juga? Kamu tidak mungkin kabur di saat terakhir, kan? Iya, sudah siap. Fanny, aku menyukaimu. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Pertama kali. Halo, ini pesananmu. Tidak disangka setelah itu bertemu lagi dan aku tahu namamu. Ini kan cuma surat undangan, kenapa kamu malu sekali? Fanny, dia adalah gadis yang aku temui di kafe itu. Vino, apakah Fanny ini orangnya? Kita di departemen yang sama, dia baru saja pergi menonton konser. Coba aku lihat WeChat-nya. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu salah paham kalau aku suka laki-laki, tapi apakah kamu bersedia bersamaku? Jadian, jadian, jadian. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restoran yang sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga.
Lalu siapa yang aku pacari? Apa? Kamu pacaran? Namanya Vino, dia sangat baik padaku. Pernahkah dia memberimu hadiah yang mahal? Aku tidak sematerialistis itu. Apa dia sudah mengumumkan hubungan kalian secara resmi? Kami kan baru saja jadian. Apakah dia membalas pesanmu dalam hitungan detik? Aduh, dia benar-benar berbeda. Diamlah, dasar bucin. Hadiah adalah ujian pertama untuk ketulusan pria. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Dek, bunga segar ini murah loh, cuma 10.000 setangkai. Mau beli satu untuk pacarmu? Lihat, kalung edisi terbatas ini sangat berkilau di bawah sinar matahari, hanya 200.000 saja. Dasar pelit, cuma 200.000 saja dia sudah ragu. Sayang sekali, pacarku tidak suka memakai kalung. Dia menggambar setiap hari sampai lehernya sampai kaku. Ini bantal leher yang kubelikan untuknya. Selera pria ini sangat buruk. Lupakan soal kalung, bunganya aku beli semua. Benda sejelek ini harganya ternyata 900.000. Babak kedua, menghindari godaan. Aku sudah memanggil bunga kampus. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Aku berani taruhan dia akan meminta kontak WeChat-nya. Teman, bisakah kamu membantuku mengerjakan soal ini? Maaf, aku juga tidak terlalu bisa. Wah, apakah wallpaper ponselmu itu foto pacarmu? Dia bahkan tidak mau mengakui punya pacar. Dia pura-pura jomblo, menjijikkan. Boleh aku pinjam catatanmu? Ku dengar kamu sangat jago di mata kuliah Ini ini. materi internal, tidak boleh disebarluaskan. Babak terakhir, pengumuman resmi. Pria baik tidak mungkin selalu sembunyi-sembunyi. Apa yang kamu lakukan? Sembunyi-sembunyi seperti semut, entah lagi asik chatting dengan siapa? Aku tidak, Coba aku lihat. bukan apa-apa. Hah, bagaimana cara mengambil hati ibu mertua muda? Apa yang harus dilakukan saat pacar sedang datang bulan dan suasana hatinya buruk? Cara mengumumkan pacaran terlihat bagus. Pasti kebetulan, firasatku selalu tepat. Hei, berita besar. Tadi aku melihat Vino pergi berkencan dengan seorang wanita Tuh cantik. kan, sudah kubilang dia itu playboy. Tunggu, mungkin ada alasannya. Aku percaya Vino, dia bukan orang seperti itu. Sudah terlihat dengan mata kepala sendiri, masih mau membela. Dasar bucin. Siapa tahu ada kesalahpahaman. Ayo kita labrak dan perjelas. Ini sepertinya kurang baik. Tenang saja, dia tidak akan tahu. Apa ini kamarnya? Pasti yang ini. Kalian kenapa ada di sini? Kak, apakah ini teman-temanmu? Kak, Sayang, selamat ulang tahun, tapi kamu datang sebelum persiapannya selesai. Tidak apa-apa, aku sudah menebaknya dari awal. ternyata bukan selingkuh, tapi kejutan ulang tahun. Pembimbing, Anda mencari saya? Tunggu sebentar, ada satu orang lagi yang belum datang. Dari awal semester sampai sekarang, aku belum pernah melihat seperti apa rupa pembimbingku. Pembimbing, Anda mencari saya? Kenapa kamu ada di sini? Jangan sampai kalau pembimbing menoleh dia kaget melihat kita berdua mirip begini. Hah, mirip sekali. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Vini. Kamu, Fani, tumbuh besar dalam kemiskinan bersama ayah, dan kamu, Vina, tumbuh besar bersama ibu dan merupakan putri dari orang terkaya di Jakarta. Lalu pembimbing, kenapa Anda sangat mirip dengan kami? Aku adalah kakak perempuan kalian. Sejak kecil dikirim sekolah ke luar negeri, loncat kelas beberapa kali, dan lulusan magister. Kakak, hidupmu sungguh tidak mudah. Jadi, kenapa kakak mencari kami ke sini? Memangnya kalian tidak ingin ayah dan ibu berdamai agar kita bisa menjadi satu keluarga yang sah? Kalian berdua cari cara agar mereka bisa bertemu dan berdamai kembali. Aku belum pernah lihat wajah ibu, bagaimana caranya? Begini saja, kamu berpura-pura jadi aku dan aku jadi kamu. Saat libur musim dingin kita tukar identitas untuk mencari tahu situasinya. Aku jadi putri orang kaya, pasti ketahuan. Fani, apa kamu tidak ingin melihat seperti apa rupa ibu kayamu itu? Ibuku tidak pernah mau difoto, kamu harus cari cara sendiri untuk melihatnya. Oke, ayo lakukan demi menyatukan kembali ayah dan ibu. Wah, baju kualitas buruk apa ini? Kalau dipakai apa tidak akan gatal-gatal? Ingat, kamu sedang memerankan aku ya. Aku sudah ganti baju, cepatlah kamu juga ganti. Demi keluarga, aku akan bertahan. Jadwalmu Selasa, Kamis, Sabtu sore kerja di supermarket, Senin, Rabu, Minggu kerja paruh waktu di gym dan restoran. Kehidupanmu tidak akan membuatku menghabiskan uang, kan? Tentu saja tidak. Nah, sekarang jadwalmu Senin sampai Rabu pagi ke gym latihan fisik, sore latihan menari, Kamis sampai Sabtu piano melukis gitar. Kenapa? Kamu pikir jadi anak orang kaya itu mudah? Benar-benar tidak mudah. Demi pertukaran ini tidak ketahuan, kita benar-benar berjuang keras. Besok adalah hari kepulangan, kamu akhirnya bisa melihat ibu. Kamu pasti akan sangat terkejut. Yang akan membukakan pintu nanti adalah ibu yang belum pernah kutemui. Vina sudah pulang dari liburan, pasti lelah di perjalanan ya. Bu, apa aku masih punya kakak lagi? Kakak apa? Ibu hanya ingat pernah memesan robot yang wajahnya mirip denganmu untuk investasi di sekolah kalian. Hah, jadi dia itu?
Setelah membaur dan memerankan kalian, harta keluarga ini akan menjadi milikku. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari ku bantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosi selalu membantumu membereskan masalahmu. Rosi, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosi mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosi hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosi yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosi ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Perusahaan baru saja mengambilkan drama pendek baru untukmu. Pasangan kontrak benar-benar hidup seperti drama. 7 hari, gaji pokok 15 juta. Maaf ya, jalanan agak macet. Hah? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Melihat tekanan ekonomimu yang besar, aku sengaja mencarikan aktor drama pendek populer untukmu. Sudah bertahun-tahun dia masih terlihat begitu menyebalkan. Sama-sama, hanya tidak menyangka calon sutradara terkenal di masa depan juga akan datang untuk mencari uang cepat seperti ini. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Cut, Fanny, ekspresimu salah. Sudah bertahun-tahun aktingmu tidak ada kemajuan sama sekali. Maaf sutradara, mari ulangi sekali lagi. Kenapa? Sudah mulai mendalami karakter, mulai menyelidiki kegiatanku. Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Cut, ada apa ini? Maaf sutradara, tenaga Kak Vino terlalu besar. Mungkin Kak Vino terbiasa dengan gaya akting yang berlebihan seperti ini. Aku tidak bisa mengimbanginya. Ini salahku, tidak menyangka Kak Fanny begitu lemah. Selanjutnya, aku akan memperlakukanmu seperti kaca dengan sangat hati-hati. Terima kasih atas pengertiannya Kak Vino. Lagi pula, ada orang yang sudah terbiasa melepaskan, jadi wajar jika tiba-tiba ingin memegang erat tapi tidak tahu kekuatannya. Oke, istirahat 10 menit. Kalian berdua cari suasana. Ini adegan pertengkaran, bukan bertengkar sungguhan. Orang usia 30-an masih harus berakting jadi anak muda, benar-benar merepotkanmu. Jahitan seragam sekolah ini hampir meledak karenamu kan? Sama, untuk usiamu, acting jadi adik kelas. Kalau tidak mengandalkan acting, mungkin kamu berencana mengandalkan filter sepenuhnya, kan? Mari kita baca naskahnya dulu. Kita putus saja. Vino, aku bersedia melepaskan mimpi sutradaraku demi kamu pergi ke Jakarta. Aku bisa menunggumu berapa lama pun. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa harus melakukan ini? Berakting terlalu melelahkan, menggunakan sindiran dan serangan setiap hari untuk menutupi perasaan. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu saat itu. Waktu itu... Aku tahu, liburan musim panas tahun itu kakakmu datang ke rumahku dan memberitahuku, ibumu sakit dan butuh banyak uang, kamu terpaksa pergi ke Jakarta. Jadi selama 7 hari ini kamu hanya berakting? Tentu saja, tapi uang yang aku hasilkan ini adalah untuk mewujudkan mimpi sutradaraku. Dramanya sudah berakhir. Tapi kenyataan baru saja dimulai. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini.
Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing, apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi, lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang, kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh kakak, Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini, selamat magang, selamat tahun baru. Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin,
Aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Biar aku saja yang menyapu, kamu duduk saja. Kalau begitu aku kerjakan tugas kelompok ya. Tidak usah, biar aku saja. Aku mengerjakannya cepat kok. Kalau begitu aku buat mie instan aja deh. Aku saja, aku paling suka buat mie instan. Aku hampir berjamur nih, apalagi yang bisa aku kerjakan. Tidak perlu, semua pekerjaan biar kami yang melakukan. Wah, hubungan kalian kompak sekali ya. Kalian benar-benar memanjakannya. Kami bukannya ingin memanjakannya, tapi kami takut dia bergerak saat ada Rere. Baru kami tahu bahwa yang paling menakutkan adalah orang yang kurang terampil tapi sangat rajin. Sakit ya, sini aku obati. Aduh, makin sakit. Rere, kamu pakai alkohol, itu sama aja menabur garam di atas luka. Gimana dong, pakai betadine saja ya. Aduh, Rere. Rere, ini minyak micin, bukan betadine. Sudah, kamu diam saja, biar aku yang urus. Ayo makan hotpot selagi dingin begini, jangan sampai ketahuan ibu kos ya. Gawat, listrik mati sepertinya gara-gara aku pakai alat ini. Satu gedung mati lampu, bagaimana bisa orang membuat kekacauan sebesar ini? Maaf, kesalahan teknis. Kesalahan apa? Ini sih memang keahlianmu membuat kacau. Ayo kita bikin pangsit. Sini aku bantu. Jangan bergerak, biar kami saja. Ini aku kupaskan kenari untukmu. Ini kan kenari hias yang sudah kupoles selama 3 tahun. Hah, sudah lama sekali, pantas saja tidak kamu makan. Aduh, kamu tersedak minum ini. Tidak, tugas kelompok kita ada di situ. Hati baik tapi kecerdasan meragukan. Sudah, duduk saja, istirahat saja. Aku dengar untuk masuk ke asrama 403 harus ada pengecekan kekayaan. Beneran berlebihan banget. Siapapun yang masuk asrama itu pasti kaya atau punya jabatan. Banyak siswi yang sudah diusir keluar. Ayo cepat pergi, kasihan banget cewek ini. Yang mereka bicarakan itu asramaku. Anak baru, sebutkan namamu. Oh, namaku Fanny. Di rumah ada 2 kakak perempuan. Aku penduduk asli kota ini. Jangan banyak ngomong. Coba lihat saldo rekeningmu. Hah, tampilan layarnya hitam. Ini pasti kartu hitam orang kaya. Dia pakai merek desainer eksklusif. Harganya 5 digit. Dia juga pakai iPhone model terbaru. Oke, kita selevel. Selamat ya, kamu lolos tes asrama. Gampang banget, padahal ini cuma gambar screenshot. Casing HP 30 ribuan ini benar-benar berguna. Kalau aku tahu dia bukan anak orang kaya beneran, aku bakal langsung usir dia. Tinggal bareng anak orang kaya, mereka ternyata cukup asik juga. Kalian punya akun member nggak? Film ini butuh VIP. Kamu butuh pinjam akun member. Pasti di rumahnya banyak perangkat elektronik, jadi jatah loginnya sudah habis. Orang kaya biasanya begitu. Ini pakai punyaku saja. Makasih ya. Akun member hasil pinjam dari kakakku kok bisa logout ya? Aku lihat Fanny kerja paruh waktu di akuarium. Dia bukan anak orang kaya. Aku pulang. Gawat, ketahuan kerja jadi putri duyung. Aduh, aku sering kesana kok, lain kali aku kasih diskon ya. Wah, kita sudah jadi teman akrab sampai dikasih diskon. Pasti itu hobi eksklusifnya, menyelam, sekai, berkuda. Aku juga suka berkuda, aku juga bisa berkuda. Kerja paruh waktuku yang lain itu sebenarnya merawat kaki kuda. Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya, kamu ikut ya? Nggak usah deh, aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya, semangat. Aduh, mampus, gimana cara menutupinya kali ini? Fanny, nanti malam ada pesta anak-anak orang kaya, kamu ikut ya? Nggak usah deh, aku sudah daftarkan namamu. Jangan lupa pakai baju dan aksesoris tercantikmu ya, semangat. Aduh, mampus, gimana cara menutupinya kali ini? Fanny belum datang juga, pasti nggak berani datang karena takut diusir dari asrama. Tapi aku tetap merasa aura Fanny itu aura anak orang kaya. Wah, cantik banget. Maaf ya, aku datang telat. Baju dan kalungmu ini pasti palsu kan? Barang KW semua kok berani datang ke pesta kami? Ini asli. Kamu cuma mau mendekati kami buat nipu uang kan?
Ups, maaf. Sebutkan saja harganya buat ganti rugi barang murahanmu ini. Siapa yang berani menindas adikku? Nona besar, nona kedua, Anda sudah datang? Hah, mereka bertiga mirip banget. Aku mungkin terlihat biasa saja, tapi itu nggak menghalangi fakta kalau aku punya 2 kakak perempuan yang sangat kaya. Gaun ini cuma ada 1 di seluruh negeri. Kamu mau ganti rugi gimana? Aku cuma nggak bilang ke mereka kalau kemewahan sejatiku adalah kakak-kakak yang selalu ada di sampingku. Mau aku kaya atau miskin. Aku mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget ya bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak. Mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya. Barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu?